Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Wulandari, NIM 2618029, kelas Fisika B, kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relativitas khusus. Yang khusus akan membahas mengenai transformasi Lorentz. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai transformasi Lorentz, ada baiknya kita ketahui siapa sih penemu dari transformasi Lorentz itu. Transformasi Lorentz ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1890. Nama transformasi Lorentz ini tentunya diambil dari nama belakang Bapak Hendrik Anton Lorentz, yaitu Lorentz, sehingga dinamai sebagai transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz merupakan penyempurnaan dari transformasi Galileo, di mana Galileo mengemukakan bahwa waktu pengamat yang diam dengan waktu pengamat yang relatif bergerak terhadap benda itu sama, atau T sama dengan T aksen. Nah, pernyataan ini dianggap kurang tepat atau kurang sempurna oleh Einstein, sehingga ia mengeluarkan pendapatnya melalui penelitian yang kita kenal sebagai postulat 1 dan postulat 2 Einstein. Nah, letak perbedaan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz itu ada pada letak penggunaannya, di mana transformasi Galileo itu kita gunakan ketika kita memiliki permasalahan kecepatan pada umumnya seperti kecepatan mobil atau kecepatan sepeda motor yang kita ukur. Namun pada transformasi Galileo itu digunakan ketika kita mengetahui atau memiliki permasalahan kecepatan yang mendekati atau kecepatannya hampir sama dengan kecepatan cahaya, sehingga kita menggunakan transformasi Lorentz. Nah, kita akan menurunkan rumus persamaan transformasi Lorentz dengan memasukkan pemikiran relativitas Einstein kepada persamaan transformasi matriks ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa X aksen sama dengan AX plus BT, dengan T aksen sama dengan CX ditambah DT. Nah, pada asumsi Galileo, ia mengatakan bahwa T aksen sama dengan T, berarti di sini D-nya harus sama dengan 1 dan C harus sama dengan 0. Tapi asumsi ini akan kita abaikan terlebih dahulu karena kita akan mencari persamaan rumus ini. Jadi, untuk pengamat yang diam di bumi atau S dengan pengamat yang relatif bergerak di pesawat atau S aksen, dia mengasumsikan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak di bumi itu relatif sama atau T aksen sama dengan T. Namun ketika kita ingin mencari persamaan di sini merupakan kecepatan yang dilihat oleh pengamat yang berada diam di bumi, yaitu F, dan waktu menurut ia ketika ia berada diam di bumi. Nah, kita masukkan sehingga ia menjadi 0 sama dengan A V dikali T ditambah B BT. Di sini B-nya kita pindahkan ke sebelah, jadi B sama dengan min AV. Kenapa bisa jadi min AV? Kan dia pindah ruas ya, jadi T-nya itu dihilangkan, jadi sehingga diketahui B sama dengan min AV. Nah, persamaan X aksen sama dengan AX plus BT, perhatikan nih, ada nggak yang bisa kita masukin? Ada, yaitu B sama dengan min AV. Jadi X aksen sama dengan AX min AVT. Kenapa bisa min AVT? Kan tadi dari B-nya min AV kali T. Jadi ruas kiri sama ruas kanan itu punya A, kita faktorkan keluar, jadi X aksen sama dengan A dalam kurung X min VT. Nah, pada transformasi Galileo, A ini kan merupakan 1. Jadi transformasi Galileo itu merupakan X aksen sama dengan X min VT. Nah, di sini kita akan tinjau lagi berdasarkan postulat 2 Einstein untuk proton, yaitu dx per dt sama dengan dx aksen per dt aksen, di mana dx per dt ini merupakan kecepatan menurut pengamat yang diam di bumi, sedangkan dx aksen itu sama dengan dx aksen per dt aksen adalah kecepatan menurut pengamat yang bergerak bersama dengan cahaya. Nah, C ini merupakan kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya menurut Einstein itu adalah mutlak. Ini persamaannya kita kalikan silang sehingga dia menghasilkan dx dt aksen sama dengan dx aksen dt. Jadi ini kan T-nya tadi sudah kita ketahui, T sama dengan CX per dt. Jadi T-nya ini kita diferensialkan sehingga dia menjadi dx CDX plus ddt sama dengan X-nya juga kita diferensialkan. Jadi ADX plus B dt dikali dt. Nah, dx-nya ini kita
kalikan sila, dx dikali c dx sama dengan c dx kuadrat, dx dikali d dt sama dengan d dx dt, dt dikali a dx sama dengan a dx dt, b dt dikali dt sama dengan b dt kuadrat. Kan nih persamaannya, kan d dx dt itu sama ya pengalihnya dx dt di ruas sebelah, jadi ruas ini kita pindahin ke sebelah, jadi menghasilkan c dx kuadrat ditambah d dikurang a, karena kan tadi pengalihnya sama dikurang a, jadi d dikurang a dx dt dikurang b dt kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan lagi nih persamaannya, ada nggak yang bisa dimasukin? Ada, yaitu b, kan tadi b udah diketahui nih, min av, jadi c dx kuadrat plus d dikurang a dx dt plus, kan tadi ini min av ya, dikali masuk, jadi tandanya berubah. Jadi nah, selanjutnya persamaan ini kita analisa kembali dengan mengasumsikan bahwa cahaya kan bisa bergerak ke kanan dan bisa bergerak ke kiri ya. Jadi kalau kita kasih acuan x sub s sebagai titik seorang benda pengamat yang diam di bumi, ketika melihat benda yang bergerak ke kanan itu cahayanya kan ke kanan. Nah, menurut seseorang pengamat yang berada diam di dalam pesawat itu, ketika melihat cahaya V, dia akan melihat bahwa cahaya itu mundur menjauhi dia. Jadi cahaya bisa bergerak ke kanan dan bisa pula bergerak ke kiri. Nah, untuk asumsi pertama, untuk foton atau cahaya yang bergerak ke kanan itu dx sama dengan c dt. Nah, kita masukin rumus persamaan ini ke persamaan ini. Jadi c kecil kuadrat dt kuadrat. Nah, ini kan dx-nya ya, dx dt. Dt kan ini jadi c kuadrat dikali dt kuadrat plus d dikurang a c dt kuadrat plus av dt kuadrat sama dengan 0. Kan masing-masing punya dt ya, jadi dt masing-masing dibagi dt kuadrat dibagi dt kuadrat dibagi dt kuadrat, sehingga dt kuadratnya habis, dia menghasilkan c kecil kuadrat plus d min a c ditambah av sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama. Nah, untuk persamaan kedua, cahaya kan bisa bergerak ke kiri ya, jadi dx-nya itu sama dengan min c dt. Nah, c dt ini kita masukin lagi ke rumus persamaan yang ini, yaitu c kuadrat dikurang d min a c ditambah av sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya agar saling memenuhi. Nah, yang pertama yaitu persamaan 1 dikurangi dengan persamaan kedua, sehingga dia menghasilkan 2 dikali d min a c sama dengan 0. Kenapa bisa 2 dikurang dA? D dikurang a dikali c sama dengan 0 itu sama dengan, kan c kuadrat dikurang c kuadrat itu habis ya, plus d min a c dikurang d min a itu kan masing-masing ditambah, jadi dia 2 d min a. Kenapa bisa hasilnya 2 min a c? av kan habis ya, kayak yang pertama tadi, jadi hasilnya 2 d min a dikali c sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan masuk 2 dikali d, 2d min 2a sama dengan 0. C nya kan habis karena kita pindahin c sampai 0 dibagi c kan habis jadi 0 ya. Jadi ini masing-masing saya bagi 2, hasilnya a sama dengan d. Nah, yang kedua, persamaan 1 kita jumlahkan dengan persamaan kedua, yaitu menghasilkan 2c kuadrat ditambah 2av sama dengan 0. Kenapa bisa demikian? Kita kembali ke persamaan ini. c kuadrat ditambah c kuadrat itu sama dengan 2c kuadrat plus da dikurang a dikali c ditambah min da dikurang c, kan habis ya. Jadi ini kita abaikan. Selanjutnya av ditambah av sama dengan 2av. Jadi hasilnya 2c kuadrat ditambah 2av sama dengan 0. Masing-masing ruas saya bagi 2 kembali, jadi c kuadrat sama dengan min av. Nah, c sama dengan min av per c kuadrat, hasilnya ini ketika c nya saya pindahkan ke ruas sebelah. Nah, selanjutnya kan tadi udah kita ketahui ya, x aksen sama dengan ax plus bt, t aksen sama dengan cx plus bt, b sama dengan min av, a sama dengan d, dan c sama dengan min av per c kuadrat. Nah, semua ini akan kita masukkan ke rumus yang awal tadi, sehingga dia menghasilkan x aksen sama dengan ax min avt. Kan tadi sini b ya, jadi berubah menjadi min av karena b nya adalah min av plus t dikali t. Nah, t aksen sama dengan
C kan udah diketahui, jadi tinggal dimasukin min AV per C kuadrat X ditambah D sama dengan A sama dengan D, berarti D sama dengan A plus A dikali T. Nah, masing-masing ruas kan punya A ya, jadi A nya dikeluarin sehingga X aksen sama dengan A X min VT dan T aksen sama dengan A dalam kurung T dikurang Vx per C kuadrat. Sehingga untuk memenuhi persamaan ini A nya harus kita cari dulu, yang ini harus kita cari dulu agar persamaan ini nantinya dapat dipakai. Jadi untuk mencari ini kita perhatikan diagram ini, dapat analisis ulang lagi ya kan. Nah, untuk mencari nilai A nya kan X aksen ini kan tadi kita tinjau berdasarkan dari si pengamat yang diam di pesawat ya. Jadi kalau kita mau cari nilai A nya, selanjutnya kita transformasi balik. Persamaan ini kita transformasi balik menurut dari pengamatan orang yang diam di bumi. Jadi X aksennya kita ganti jadi X sama dengan A dikali X aksen, karena kan di sini X jadi dia berubah jadi X aksen dikurang min V. Kenapa dia min V di sini? Karena kan menurut pengamat yang diam di pesawat itu kan kalau kecepatannya ke arah kiri ya, berarti dia menjauhi. Jadi dia otomatis berubah jadi kecepatannya berubah jadi minus. Jadi di sini kita ubah jadi minus, jadi dia min V dikali T aksen, kan di sini T biasanya, jadi di sini T aksen. Jadi hasilnya X sama dengan A dalam kurung A kan X aksen tadi diketahui ya, A X kita masukin jadi A dalam kurung X dikurang VT ditambah F A T aksen tadi ini, jadi tinggal dimasukin T dikurang Fx per C kuadrat. Nah, kita tinjau lagi nih, ada nggak persamaan yang sama? Ada, yaitu A kuadrat VT dengan VA kuadrat T. Ini habis kalau dijumlah. Jadi perhatikan lagi, ini kan ada ya X, X, dan X. Jadi masing-masing ruas itu kita bagi X. Jadi di hasilnya 1 sama dengan A kuadrat dikurang A kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil 1 sama dengan A kuadrat dikurang A kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Nah, perhatikan masing-masing ruas kan punya A ya, jadi A nya difaktorkan keluar. Jadi 1 sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, A nya kita cari ke sebelah, jadi kita pindahin ke sebelah, jadi A sama dengan akar. Ini kan akar, karena kan di sini A nya kuadrat ya, jadi diakarin. Jadi 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi nilai A udah kita dapat dari persamaan balik dari transformasi ini. Selanjutnya di sini kita akan ketahui rumus dari persamaan transformasi Lorentz. Jadi T aksen sama dengan gamma. Nah, gamma ini kita umpamakan sebagai A. Nah, kandal fisika kan gamma itu A ya. Jadi di sini kita tulis gamma dalam kurung T dikurang Fx per C kuadrat. X aksen sama dengan gamma dikali X min VT. Kan nggak berubah ya, jadi Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Nah, di sini kan tadi nilai gamma sama dengan akar 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, nilai gamma itu harus lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1 ya, karena perhatikan aja, V kan tidak mungkin lebih besar daripada C ya, atau paling maksimal dia itu sama dengan C. Jadi V itu tidak mungkin lebih besar dari C. Jadi kalau misalnya kita umpamain P-nya itu 1 meter per sekon dibagi dengan 30 juta meter per sekon, hasilnya pasti 0 kan. 0 dibagi C kuadrat hasilnya 0, 1 dibagi 1 dikurang 0 kan 1 ya, jadi gamanya 1. Kalau kita umpamain gamanya sebagai 1, maka T aksen sama dengan 1 dikali T dikurang 0 dikali X. Jadi dia akan kembali ke persamaan yang ini. T aksen sama dengan T dan X aksen sama dengan X dikurang T. Nah, perhatiin, ini persamaan apa? Yap, ini adalah persamaan transformasi Galileo. Jadi untuk permasalahan masalah yang kecepatan pada kehidupan sehari-hari itu kita harus pakai transformasi Galileo.
Salah nggak sih kita pakai transformasi Lorentz? Nggak salah, cuma kalau kita pakai transformasi ini, kalau kita pakai persamaan ini, dia itu hasilnya bakalan ribet pakai koma-koma, jadi susah dihitungnya. Jadi lebih baik kalau kita permasalahan kecepatannya itu di kehidupan sehari-hari, lebih baiknya kita pakai transformasi Galileo. Tapi kalau permasalahannya itu mendekati dari kecepatan cahaya atau hampir sama dengan kecepatan cahaya, maka kita akan menggunakan rumus dari persamaan Lorentz. Maka rumus transformasi Lorentz untuk kecepatan yang bergerak dapat kita tulis sebagai fx aksen sama dengan fx dikurang u per 1 dikurang fx dikurang u per c kuadrat. Nah, untuk rumus transformasi baliknya dapat kita tuliskan fx sama dengan fx aksen dikurang u per 1 plus, perbedaannya di sini ini kan minus, kalau di sini plus karena kan transformasi baliknya itu. Jadi 1 plus fx. Kedua persamaan ini merupakan rumus penjumlahan kecepatan transformasi Lorentz yang lebih dikenal sebagai penjumlahan kecepatan menurut teori relativitas Einstein. Nah, kedua penjumlahan ini merupakan rumus penambahan kecepatan relativistik yang sesuai dengan teori relativitas Einstein. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari transformasi Lorentz. Nah, di sini ada satu soal. Seorang pengamat yang diam mengamati pesawat A dan pesawat B yang bergerak pada arah kanan ke kiri. Pesawat A memiliki kecepatan 0,5 c dan pesawat B memiliki kecepatan 0,75 c. Tentukan kecepatan pesawat A yang diukur oleh pengamat yang diam di dalam pesawat B. Nah, di sini diketahui U itu sebagai U itu adalah minus 0,75 c. Dan fx sama dengan minus 0,50 c. Yang ditanyakan adalah fx aksen. Jadi nilai fx aksen sama dengan menurut rumus yang tadi, yaitu fx dikurang u per 1 dikurang px dikurang u per c kuadrat. Jadi nilainya kita masukin, fx aksen sama dengan u, berarti u fx kan ini ya, jadi 0,5 c ditambah 0,75 c. Kenapa di sini berubah jadi plus? Kan di sini rumusnya minus. Oke, terus di sini kan nilai u-nya kan minus, jadi dia berubah tanda jadi plus 0,75 c dibagi 1 dikurang 0,375 c kuadrat per c kuadrat. Nah, c kuadratnya habis, jadi dia menjadi 0,25 c per 0,625 c. Jadi hasilnya adalah 0,4 c. Jadi kecepatan pesawat A yang diukur oleh pengamat yang diam di dalam pesawat B adalah 0,4 c. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai transformasi Lorentz. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.